Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, perkenalkan saya Niputu Sri Andayani, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kelungkung. Pada video kali ini, saya akan mengkontekstualkan pemahaman saya terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sebagai pohon beringin. Tujuan pendidikan nasional sejalan dengan pemikiran KHD bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Pendidikan menurut KHD merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur kebudayaan. Makna mendidik menurut KHD adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pemikiran KHD, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, dalam pembelajaran hendaknya kita senantiasa membantu mendekatkan murid dengan kodrat alamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan budaya lokal yang syarat akan nilai-nilai luhur yang merupakan warisan secara turun-temurun. Kearifan lokal sosial budaya harus tetap diutamakan sebagai proses menebalkan kekuatan kodrat anak. Perkembangan teknologi seperti saat ini tidak dapat dibendung, maka sebagai pendidik hendaknya mampu mempersiapkan murid menjadi masyarakat global yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang tersirat dalam konteks sosial budaya. Maka dengan demikian, murid akan menjadi lebih bijak dalam menyikapi budaya luar dan dapat hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi, sehingga nantinya dapat mengantarkan mereka untuk hidup selamat dan bahagia. Di sini saya menggunakan perumpamaan pohon beringin dalam memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kehidupan pohon beringin itu dimulai dari biji, tumbuh menjadi akar, kemudian tumbuh tunas, tumbuh pohon kecil, selanjutnya tumbuh menjadi pohon besar yang kokoh. Akar yang muncul pertama kali masuk ke dalam tanah dan tetap berada di bawah pohon untuk menunjang kokohnya pohon tersebut. Dari akar utama akan tumbuh akar-akar baru lagi yang menyebar ke segala arah untuk mencari sumber-sumber mineral yang dibutuhkan untuk kelangsungan tumbuhnya pohon beringin. Dalam menyerap mineral, akar hanya akan menyerap nutrisi yang bermanfaat sehingga pohon beringin tumbuh subur, tinggi, kokoh, dan berdaun lebat. Dan pada akhirnya, pohon beringin akan memberikan manfaat seperti oksigen, memberikan kesejukan, sebagai tempat berteduh, dan sebagai tempat hidup burung. Adapun saya mengaitkan sebagai berikut. Alur kehidupan pohon beringin itu dikaitkan dengan bahwa pendidikan itu adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Akar yang muncul pertama kali masuk ke dalam tanah dan tetap berada di bawah pohon itu dikaitkan dengan bahwa dalam pembelajaran hendaknya senantiasa membantu mendekatkan murid dengan kodrat alamnya. Dari akar utama akan tumbuh akar-akar baru lagi yang menyebar ke segala arah untuk mencari sumber-sumber mineral yang dibutuhkan untuk kelangsungan tumbuhnya pohon beringin. Itu dikaitkan dengan bahwa dalam pembelajaran itu harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dilihat dari perkembangan zaman, pendidikan saat ini harus mampu membekali murid dengan kecakapan abad 21 sehingga nantinya mereka dapat hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya dalam menyerap mineral, akar hanya akan menyerap nutrisi yang bermanfaat sehingga pohon beringin tumbuh subur, tinggi, kokoh. Itu dikaitkan dengan bahwa dengan tetap mengutamakan sosiokultural budaya lokal, maka murid menjadi lebih bijak dalam menyikapi pengaruh budaya luar. Dan pada akhirnya, pohon beringin akan memberikan manfaat seperti oksigen, memberikan kesejukan, sebagai tempat berteduh, dan sebagai tempat hidup burung. Itu dikaitkan dengan bahwa pendidikan mampu mengantarkan murid untuk menopang hidupnya sendiri, serta memberikan manfaat bagi orang sekitarnya, sehingga mereka dapat hidup selamat dan bahagia. Mengenai tantangan,
Ini saya kaitkan dengan kenyataan di lapangan, di mana saat ini murid kita sangat akrab dengan internet. Selain digunakan sebagai sumber belajar, juga digunakan untuk mengakses kebutuhan lainnya seperti medsos dan lain sebagainya. Sehingga tantangan kita adalah bagaimana menyadarkan murid agar mereka bijak dalam memanfaatkan teknologi. Adapun solusinya, yang pertama, di sela-sela pembelajaran senantiasa menyisipkan pendidikan karakter. Selanjutnya, yang kedua, memberikan penyuluhan tentang bijak dalam bermedia sosial. Dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan orang tua dalam mengontrol aktivitas anak. Demikianlah wujud kontekstual pemahaman saya terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang saya gambarkan dalam sebuah pohon beringin. Semoga bermanfaat dan terima kasih.